supaya nanti kita nggak bolak-balik adik-adiknya ya. Oke, adik-adik boleh mengikuti tata ibadah sekolah minggu dengan baik. Sebelumnya adik-adik kita mau salat teduh sejenak ya. Salat teduh dimulai. Salat teduh selesai. Kita akan bernyanyi adik-adik dari buku MD Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari berwajah. Kita berkumpul jadi satu. Rasakan wajah berseri, hiraukanlah hati yang sedih. Bukan main berkata ramai, kita mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa ikuti Amang. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat di minggu kita hari ini terambil dari kitab pertama dan maksudnya. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkannya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Aku lebih kasih dan lebih yakin terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah adik-adik hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan Ya Allah, Tuhan kami, kasihanilah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah adik-adik, kita akan bernyanyi yang dibantu oleh kakak-kakak guru sekolah. Unang deho mabinga, wamanda potoni, totong di jonje, baru mau
Jalan musika senang di lambung Yesus. Rotusi unang bengo mabi kita akan masuk ke doa pengampunan dosa. Mama undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mengetahui selama satu minggu perjalanan hidup kita yang diberikan Tuhan di hari-hari yang lalu, banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik terhadap orang tua kita, baik kepada abang kita, adik kita. Untuk itu adik-adik, di kesempatan ini kita boleh merenungkan segala bentuk kesalahan kita. Untuk itu kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengar epistel kita atau ayat bulanan kita di bulan September ini, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Bagi adik-adik yang membawa atau ada Alkitabnya di meja, tolong dibuka, yaitu di Yesaya. Yesaya terletak di Perjanjian Lama ya. Nah, cari ayat Yesaya 40 di ayat 31. Sudah dapat semuanya adik-adik? Yesaya 40 ayat 31. Oke, kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan atau ayat bulanan kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah adik-adik kita bernyanyi yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Di badai topan dunia, dati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dalam hidupku aku di dunia, ya Yesus aku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik,
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3, iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, warta kita untuk minggu ini yang pertama, kita masih tetap melakukan ibadah secara online ya adik-adik. Walaupun begitu, adik-adik tetap harus semangat menjalankan ibadah online di rumah. Pengumuman yang kedua, untuk hari ini kita tidak ada pisah kelas ya adik-adik. Jadi setelah ibadah gabungan, adik-adik boleh live dari Zoom, karena hari ini kakak guru sekolah minggu akan ada melaksanakan rapat. Pengumuman yang ketiga, adik-adik yang membutuhkan nilai dan akan meminta nilai kepada kakak guru sekolah minggu diharapkan tidak mendadak. Dimintakannya 1 minggu sebelum nilai itu akan dikumpulkan ya adik-adik. Pengumuman berikutnya, kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya adik-adik semakin sehat, semakin diberikan Tuhan hikmat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu pengumuman berikutnya ada lagi Kang? Ada ya. Oke, itu aja adik-adik pengumuman untuk kita minggu ini. Adik-adik semua boleh ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputa Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing melalui Zoom ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami satu persatu Tuhan, terlebih adik-adik sekolah minggu, agar mereka dapat mendengarkan dengan baik Tuhan, dan kiranya apa yang disampaikan Amang Sintua Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Amang Sintua yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati agar apa yang Amang Sintua sampaikan Tuhan adalah perkataan yang daripada Engkau. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan, di dalam setiap tumbuh kembang mereka, di dalam setiap pendidikan yang mereka jalani, Tuhan, ajar mereka untuk menjadi anak-anak yang Tuhan, takut akan Engkau ya Tuhan, anak-anak yang berguna Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi umur kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka di dalam mendidik dan membesarkan adik-adik sekolah minggu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan seluruh rencana Tuhan ataupun kegiatan dalam sekolah minggu Tuhan.
apapun Tuhan yang direncanakan Tuhan dalam sekolah minggu Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau mendoakan Tuhan situasi dan kondisi saat ini Tuhan, Kau tahu Tuhan virus corona yang sampai saat ini satu Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan agar kami dapat terhindar dari virus ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya yang baik, dilipat yang baik, jangan diremes-remes, nanti dikasihkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja ya. Kita mau bernyanyi lagu Ku Sembah Tuhan dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 63. Ku sembah Tuhan, Sangkapmu makoto pasatwa Wanggata plenoni Hongo Piro hati Orang Tuhan Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pada minggu kita pada ini. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat semua? Puji Tuhan. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Jadi sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang menyertai kami. Kami mengucap syukur atas anak-anak kami ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini mereka boleh bersuka cita ya Tuhan. Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian lagu ya Tuhan. Begitu juga firman-Mu yang akan kami perdengarkan kepada anak-anak-Mu ya Bapak. Untuk itu sehingga anak-anak kami ya Tuhan dapat Engkau perbarui di keimanannya ya Tuhan, sehingga akhirnya mereka tidak goyah ya Tuhan. Biarlah satu-satu penuntun jalan hidup mereka hanyalah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di kesempatan minggu kita hari ini yaitu terambil Adik-adik sudah mendapatkannya? Ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Jadi Amang Keluaran 2
ayat 1 sampai dengan 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakarnya dengan gala-gala dan teberau di tepi sungai. Peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, khotbah kita pada hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Jadi sesuai dengan agenda sekolah minggu, topik daripada khotbah kita yaitu iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Jadi kalau tadi kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang kelahiran Musa yang diselamatkan. Jadi kita tahu di ayat sebelumnya bahwa bangsa Israel adalah tawanan daripada bangsa Mesir. Melihat perkembangan pertumbuhan penduduk Israel yang semakin pesat, pemerintahan Mesir yang dipimpin Firaun merasa ketakutan karena populasi mereka terlalu tinggi. Pertumbuhan anak di Israel cukup tinggi. Untuk itu datanglah Raja Mesir, Firaun, mengeluarkan maklumat bagi bayi-bayi keturunan Ibrani atau Israel harus dipenggal mati. Karena mereka takut bangsa Israel akan menyerang bangsa Mesir. Jadi kita ketahui di firman kita yang baru kita bacakan, yaitu kelahiran seorang anak, yaitu Musa. Bagaimana kita tahu kesulitan ibunya Musa. Dia yang melahirkan tetapi harus mati dipenggal oleh serdadu Mesir.
3 bulan lamanya dia menyembunyikan anaknya di rumah supaya anaknya ini tidak terkena hukuman atau pemenggalan oleh bangsa Mesir melalui Raja Firaun. Kita tahu kesulitan yang dihadapi orang tua Musa. Tetapi apakah dia pasrah begitu adik-adik? Tidak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan anaknya ini kepada Tuhan. Selama 3 bulan dia rawat di rumah. Dibawanya ke tepian Sungai Tiberau. Dimasukkannya dalam keranjang. Ditutupilah. Dengan harapan supaya anaknya ini selamat. Yaitu si Musa. Banyak cerita adik-adik. Itulah kalau kita menyegerakan sesuatunya pada Tuhan. Orang tua si Musa diberkati. Dan kita tahu Musa terselamatkan. Dan diasuh oleh permaisuri-permaisuri Ratu Firaun. Sehingga kita tahu Musa menjadi orang besar di Mesir. Adik-adik, melalui cerita ini kita diingatkan kalau kita mendapat kesulitan, ya bagi adik-adik ya mungkin kesulitan itu banyak ragamnya. Misalnya ada lihat misalnya ada kompor lagi menyala, air sudah mendidih. Mama kita tidak ada mungkin lagi berbicara dengan, kita bingung bagaimana untuk mematikan kompor gas ini. Nah, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu atau tidak bisa menghadapi suatu kesulitan, kita harus bertanya kepada orang lain atau meminta bantuan kepada orang lain untuk memecahkan kesulitan kita. Nah, untuk itu panggillah orang tua kita, "Ma, kompor, air sudah mendidih dari tadi. Bagaimana cara mematikan kompor ini?" Contoh ya, Dedek, contoh menghadapi suatu kesulitan gitu loh. Jadi panggillah orang tua supaya mematikan. Jadi sini Awang bercerita kesulitan itu bermacam-macam. Contoh seperti di zaman saat ini, pendidikan yang kita dapati melalui media daring atau Zooming. Jadi tidak ada tatap muka. Diharapkan para adik-adik yang duduk di sekolah dasar untuk belajar sendiri. Mungkin di antara adik-adik mengalami kesulitan. Bagaimana caranya belajar tanpa pengajar, hanya melalui media Zooming. Interaksi mau bertanya, karena sifatnya kita hanya interaksi melalui layar. Nah, berarti adik-adik kan mengalami suatu kesulitan supaya bisa mengetahui atau bisa mengerjakan pelajaran atau soal yang diberikan gurunya. Ya, memohonlah hikmat daripada Tuhan. Caranya, kalau ada abang, tanyakan ke abangnya. "Bang, bagaimana cara mengerjakan soal ini?" Ya, pasti dengan baik abangnya akan mengerjakannya. Tapi adik-adik jangan masa bodoh, istilah ya udahlah, nanti saja. Nah, kalau anak-anak Kristus, setiap ada kesulitan harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk, akhirnya nanti menjadi kita pusing sendiri. Jadi hasil yang kita dapat juga tidak sempurna. Hasil yang mau kita inginkan juga tidak sesuai kita inginkan. Jadi melalui pelajaran atau firman yang kita baca dan dengar,
kita lihat seorang ibu, kalau kita lihat cerita ini, ya cukup mengerikan kesulitan yang dihadapinya. Kalau tidak, mati anaknya di tangan pasukan Mesir. Tapi dia mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai Tuhan yang memberikan jalan dikala kita mendapat kesulitan. Serahkan semua kepada Tuhan, tetapi dengan usaha, bukan berarti kita berdoa tanpa usaha, adik-adik. Ya, kalau kita mendapat kesulitan, di samping doa harus ada kegiatan atau pelaksanaan yang harus kita laksanakan, kita dukung. Ya, misalnya kalau kita kesulitan dalam belajar, ya kita harus rajin mengerjakan soal. Apalagi adik-adik yang mau mendekati dari tingkat SMP mau ke SMA. Ya, mungkin ada beberapa ya kakak yang kelas 3 SMP sudah lepas remaja belum? Masih ada yang sekolah minggu. Oh, bagi adik-adik yang masih di sekolah minggu yang mau menghadapi ujian kelas 3 SMP di tahun ini, ya manfaatkanlah waktu kalian, hadapilah kesulitan itu atau keadaan ini dengan hikmat atau apa yang ada di diri kita, yaitu melalui bertanya, belajar, dan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi adik-adik, melalui firman kita pada hari ini, kita diingatkan, jikalau kita mendapat kesulitan atau kesukaran, janganlah kita menyerah. Tetaplah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melalui dari kesulitan itu. Ingat, tiada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dikerjakan Tuhan. Asal kita mau menjadi anak-anak Tuhan, sering berdoa, melakukan hal yang baik terhadap Tuhan, Tuhan akan membantu di dalam kesulitan-kesulitanmu. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak engkau mampu kerjakan. Jadi itulah pesan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Jadi selamat hari Minggu, selamat bersukacita, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami ya Bapa, jikalau kami mendapatkan kesulitan, jikalau kami tidak mampu untuk menyelesaikannya Bapa, ajar kami ya Tuhan, selalu ingat akan Engkau ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Allah yang mampu mengerjakan sesuatunya ya Tuhan, Allah yang memberikan jalan keluar. Untuk itu Tuhan, biarlah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di tahun pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi anak-anak kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memberikan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan, boleh mampu melewati kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga kepada guru kakak-kakak kami yang senantiasa ya Tuhan menemani, mengajar adik-adik kami sekolah minggu. Tetap Engkau berkati mereka ya Tuhan, di sekolah mereka atau di studi mereka atau di pekerjaan mereka atau di kehidupan mereka ya Bapa. Hingga akhirnya mereka ya Tuhan boleh sungguh-sungguh ya Tuhan melayani, membimbing, mengajar anak-anak kami, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat. Terima kasih ya Bapa di surga. Doa ini hanya kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan pujian atau lagu yang dibawakan oleh guru sekolah minggu. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 71 di Sana Dong Tuhan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Halo adik-adik, mari undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan kita yang kita berikan untuk kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik boleh ambil saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Hari ini tidak ada pisah kelas. Adik-adik boleh leave Zoom setelah ini ya. Selamat hari Minggu, adik-adik. Minggu depan.